Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan tugas pertama kami mengenai cara menentukan daya optimal dari stasiun pembangkit dan biaya total bahan bakar dengan memperhitungkan rugi-rugi daya pada sistem. Di sini kami beranggotakan pertama saya sendiri yaitu Rifki Al-Ihsan dengan NIM 190 5366 45609 dan yang kedua adalah Muhiban Syabani dengan NIM 190 5366 45630 dan yang terakhir adalah Rui Al-Fadel Saputra dengan NIM 190 5366 45667. Next. Baik, masuk ke pembahasan awal yaitu pendahuluan atau latar belakangnya. Dalam penyaluran tenaga listrik untuk memperoleh nilai ekonomis dan teknis yang tinggi, maka penentuan tegangan saluran transmisi yang optimal merupakan faktor yang sangat penting. Seiring dengan meningkatnya biaya peralatan listrik, tegangan tinggi, dan kebutuhan akan optimalisasi penyaluran daya listrik, maka pemilihan tegangan transmisi yang optimal sangat dibutuhkan. Apabila tegangan transmisi dinaikkan, maka rugi-rugi transmisi menurun dan daya guna atau efisiensi penyaluran daya listrik akan semakin meningkat. Akan tetapi, dengan menaiknya tegangan transmisi, berarti akan meningkatnya isolasi dan biaya peralatan. Aliran daya biasanya ditunjukkan dengan aliran beban yang merupakan dasar desain dan analisa sistem tenaga. Dalam studi aliran daya juga dibutuhkan perencanaan, operasi, serta penjadwalan pembangkit yang baik. Selanjutnya, studi aliran daya juga diperlukan dalam studi kontingensi dan stabilitas transien. Selanjutnya. Selain itu, untuk menentukan total biaya operasi dibutuhkan studi biaya operasi. Biaya operasi pada suatu pembangkit tenaga listrik merupakan biaya terbesar dalam pengoperasian suatu perusahaan pembangkit listrik. Biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan tenaga listrik untuk menghasilkan energi listrik dalam suatu sistem ditentukan oleh biaya investasi dan biaya operasi suatu pembangkit. Analisa aliran daya optimal untuk meminimalkan biaya pembangkit tenaga listrik biasa dikenal istilah economic dispatch. Economic dispatch adalah pembagian pembebanan pada unit-unit pembangkit yang dalam sistem tenaga listrik secara optimal pada harga beban sistem tertutup. Jadi seperti misalkan dibagi-bagi untuk yang pembangkit 1 menyala, pembangkit 2 mati, ketika pembangkit 2 mati, pembangkit 3 mati, dan itu memiliki penjadwalan yang sudah dijelaskan tadi di awal. Terdapat 4 metode yang untuk mengetahui daya optimal dan biaya total bahan bakar dengan memperhitungkan rugi-rugi daya pada sistem, yaitu metode iterasi lambda, yang kedua adalah metode gradient, yang ketiga adalah metode Newtons, dan yang terakhir adalah metode linear programming atau LPG. Next. Baik, untuk rumusan masalah pada bahasan kali ini, yang pertama adalah bagaimana cara menentukan daya optimal dan biaya total bahan bakar dengan memperhitungkan rugi-rugi daya pada sistemnya. Dan yang kedua adalah bagaimana hasil perhitungan daya optimal dan biaya total tersebut dengan pemrograman MATLAB. Jadi, di sini ingin membandingkan antara perhitungan secara manual dengan hasil pemrograman MATLAB apakah sinkron apa tidak. Dan tujuan dari bahasan kali ini yaitu satu, untuk mendeskripsikan cara dalam menentukan daya optimal dan biaya total bahan bakar dengan memperhitungkan rugi-rugi daya pada sistem. Dan yang kedua, untuk mengetahui hasil perhitungan daya optimal dan biaya total tersebut dengan pemrograman MATLAB. Jadi intinya ingin menggabungkan pemrograman MATLAB dengan secara nyata apakah sesuai apa tidak, seperti itu. Selanjutnya. Mungkin untuk bahasan tinjauan pustaka akan dibahas oleh teman saya, Rui Al-Fadel. Waktu dan tempat, silakan. Oke, selanjutnya masuk ke tinjauan pustaka. Jadi di sini yang pertama ada studi aliran daya, yang dimana diistilahkan pula dengan power flow study, merupakan analisis yang dilakukan untuk mengidentifikasi tegangan dalam masing-masing bus, magnitud dan sudut fasa tegangan, arus, aliran daya aktif dan reaktif dalam kondisi pembangkitan dan pembebanan tertentu pada sistem kelistrikan. Di samping itu, analisis ini dapat mengidentifikasi rugi-rugi pada generator, jaringan distribusi,
transformator, dan beban-beban yang dapat menjadi faktor penyebab peralatan mengalami kondisi overload atau level tegangan yang melebihi ambang batas peralatan. Sehingga analisis ini dapat berfungsi sebagai acuan kondisi awal sistem kelistrikan sebelum dilakukan pengembangan sistem sebagai langkah optimalisasi stabilitas sistem serta sebagai kondisi awal untuk dilakukannya analisis-analisis tingkat lanjut dalam sistem kelistrikan seperti analisis hubung singkat, koordinasi proteksi, arc flash, dan analisa tingkat lanjut lainnya dalam sistem kelistrikan plant. Yang kedua ada aliran daya optimal, yaitu metode perhitungan kebutuhan daya atau demand beban untuk melakukan penjadwalan pembangkit secara efisien dengan tujuan meminimasi biaya total produksi dari pembangkit. Dengan kata lain, mencari solusi ekonomis dalam penjadwalan unit pembangkit berdasarkan jumlah kebutuhan daya yang diperlukan. Perhitungan untuk mendapatkan aliran daya menggunakan metode Newton-Raphson, sedangkan dalam pembagian beban untuk penjadwalan menggunakan unit komitmen. Perhitungan optimal power flow atau OPF digunakan untuk menentukan kuantitas sistem di dalam pengaturan dan operasi sistem tenaga listrik. Pertumbuhan jaringan dan tuntutan akan efisiensi dalam sistem kelistrikan membuat para operator di dalam pengaturan dan operasi sistem tenaga listrik terus mencari metode yang cepat dan efisien. Metode optimal power flow adalah metode untuk melakukan perhitungan kebutuhan daya dari beban guna melakukan penjadwalan pembangkit secara efisien dengan tujuan meminimasi biaya total produksi dari pembangkit namun menjaga agar sistem tetap aman dan andal. Kita dapat memecahkan masalah OPF dari biaya operasi minimum pembangkit dan keseimbangan pada aliran daya. Dalam variabel OPF dapat disesuaikan dengan output dari generator, di mana variabel yang spesifik terdiri dari tegangan generator, posisi sadapan atau posisi tap trafo, setting switch kapasitor, dan yang terakhir arus, load shedding. OPF atau aliran daya optimal tidak mudah dalam hal program matematika. Beberapa metode yang digunakan yaitu yang A, metode iterasi lambda, salah satu metode dari banyak standar pada economic dispatch dalam melakukan pengiterasian nilai lambda sampai diperoleh nilai lambda yang dikehendaki. Selanjutnya B, metode gradien. Metode ini lambat dalam konvergen dan sulit dalam memecahkan masalah dari inequality constraint. Selanjutnya C, metode Newtons. Kemungkinan untuk konvergen yang sangat cepat tetapi memiliki masalah terhadap inequality constraint. Yang D, metode linear programming. Salah satu metode yang terkenal dalam penggunaan secara umum. Mudah dalam mengatasi masalah dari inequality constraint, fungsi objektif nonlinear, dan masalah constraint dapat diatasi dengan linearisasi. Yang terakhir E, metode interpoint, salah satu juga dari metode OPF yang terluas dan terkenal, mudah untuk mengatasi masalah dari inequality constraint. Selanjutnya ada rugi-rugi daya pada saluran. Rugi daya atau susut daya listrik adalah daya yang hilang dalam suatu penyaluran daya listrik dari sumber daya listrik utama menuju ke suatu beban. Untuk mengetahui rugi-rugi daya pada saluran, maka dilakukan beberapa langkah perhitungan. Di sini terdapat gambar rangkaian, dan selanjutnya begitu untuk dengan aliran arus I, IJ, yang diukur pada bus J dan ditandai positif dalam arah J ke I yang ditunjukkan oleh IJ sama dengan I1 plus IJ0 sama dengan YIJ dalam kurung VJ min VI plus YJ0 VJ. Daya kompleks SIJ dari bus I sampai J dan SIJ dari bus J sampai I adalah SIJ sama dengan VI IIJ aksen sama dengan VI aksen min VJ aksen. YI J aksen plus VI aksen YI 0 aksen.
Selanjutnya SJ sama dengan VJ, I aksen JI sama dengan VJ. V aksen J min V aksen I. Y aksen IJ plus VJ. VJ aksen Y aksen J0. Rugi-rugi daya pada saluran I, J merupakan penjumlahan aljabar dari aliran daya dari persamaan di atas, yaitu SJ sama dengan SIJ plus SJI. Selanjutnya metode penelitian saya serahkan pada rekan saya Muhiban Syabani. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, baik, saya lanjut. Selanjutnya itu mengenai metode penelitian. Di sini yang pertama itu soal. Soal dari penelitian kami yaitu biaya bahan bakar dalam satuan dolar per jam untuk 3 stasiun pembangkit termal diberikan. Pertama, C1 sama dengan 200 plus 7P1 plus 0,08 P1 pangkat 2. Kemudian C2 sama dengan 180 plus 6,3 P2 plus 0,009 P2 pangkat 2. Dan C3 sebesar 140 plus 6,3 P3 plus 0,007 P3 pangkat 2. Dengan P1, P2, dan P3 adalah dalam satuan megawatt. Keluaran dari masing-masing pembangkit dengan batasan sebagai berikut. Pertama, dengan batasan P1 lebih kecil dari 10 megawatt, lebih besar dari 10 megawatt, lebih kecil dari 85 megawatt. Kemudian P2 lebih besar dari 10 megawatt dan lebih kecil dari 80 megawatt. Dan P3 dengan batasan P3 lebih besar dari 10 megawatt dan lebih kecil dari 70 megawatt. Dalam kasus ini, rugi-rugi gaya nyata diasumsikan dengan persamaan P sama dengan 0,0218 P1 pangkat 2 plus 0,0228 P2 pangkat 2 plus 0,0179 P3 pangkat 2. Di mana koefisien rugi-rugi daya dispesifikasikan dalam satuan per unit dengan dasar atau per base 100 mega volt ampere. Pertanyaannya, tentukan pengiriman daya optimal dari masing-masing generator, sedangkan total beban sama dengan 190 megawatt. Next. Nah, dari soal-soal tadi diketahui bahwa nilai epsilon sama dengan 0,0001 atau 1 kali 10 pangkat min 4. Kemudian nilai apa sebesar 200, 180, dan 140. Kemudian nilai beta sebesar 7, kemudian 6,3, dan 6,8. Nilai gamma sebesar 0,008, 0,009, dan 0,07. Nilai gamma 23 sama dengan 0,9 dan 0,007. Gamma 7, kemudian gamma 12 sebesar 0,008 dan 0,009. Kemudian PD-nya sebesar 150 mega volt ampere dan delta P sebesar 0,001. Next. Nah, kemudian yang kedua dari metode penelitian ini yaitu terdapat diagram alir atau flowchart. Nah, kita lihat pada layar saya screen. Langkah pertama itu start. Kemudian kedua yaitu inisialisasi atau mendefinisikan variabel-variabel yang kita masukkan. Kemudian input nilai-nilai yang diketahui. Kemudian langkah selanjutnya itu input nilai awal lambda. Kemudian, karena kita tadi dari awal menggunakan metode lambda, iterasi lambda. Kemudian langkah selanjutnya itu mencari daya dari masing-masing stasiun pembangkit. Kemudian langkah selanjutnya itu mencari nilai rugi daya. Nah, kemudian di sini terdapat fungsi if, yaitu jika P1 lebih besar dari 85, maka langkah selanjutnya itu mencari nilai PL, P2, dan P3. Jika 3 itu kembali ke langkah sebelumnya. Kemudian dari situ langkah selanjutnya itu ke fungsi if yang kedua, yaitu P1 if P1 kurang dari 10. Jika iya, langkah selanjutnya itu mencari nilai PL, P2, dan P3. Langkah selanjutnya ke fungsi if yang ketiga, itu if P2 lebih kecil dari 10. Sehingga jika iya, maka langkah selanjutnya itu mencari nilai PL, P1, dan P3. Kemudian fungsi if yang keempat yaitu if P2 lebih besar dari 80. Jika iya, maka langkah selanjutnya itu mencari nilai PL, P1, dan P3. Kemudian fungsi if yang kelima yaitu if P3 lebih kecil dari 10. Jika iya, maka langkah selanjutnya itu mencari nilai PL, P1, dan P2. Terus untuk fungsi if yang terakhir yaitu if P3 lebih besar dari 70. Jika ya, maka langkah selanjutnya mencari nilai PL, P1, dan P2. Kemudian langkah selanjutnya itu memasukkan rumus dari CT atau biaya total.
Kemudian sehingga hasil bakal keluar output yaitu biaya total bahan bakar dan finish. Next. Nah, kemudian berikut ini merupakan tabel skenario dari percobaan penyelesaian penelitian kami untuk mencari biaya total bahan bakar, yang mana di sini kami membuat 4 skenario. Skenario yang pertama itu mengubah nilai lambda awal sebagaimana diperlihatkan dalam tabel. Nah, di sini ada 3 kali percobaan. Kemudian yang kedua yaitu mengubah nilai epsilon. Di sini juga ada 3 kali percobaan ditampilkan di layar share screen. Kemudian yang keempat yaitu mengubah nilai alpha 1. Di sini juga terdapat 3 kali percobaan. Yang terakhir mengubah nilai beta 1. Di sini juga terdapat 3 kali percobaan. Next. Nah, hasil dan pembahasan dari presentasi ini yang pertama itu penjelasan mengenai program MATLAB yang kami gunakan. Nah, di sini untuk pada bahasa pemrograman mengenai penjelasan secara numerik, biaya total bahan bakar dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, untuk mencari nilai daya masing-masing stasiun pembangkit dapat menggunakan rumus yaitu P1, P2, dan P3 yang diperlihatkan di layar screen. Kemudian untuk mencari nilai rugi-rugi daya nyata pada sistem dapat menggunakan rumus yaitu PL, delta P, J1, J2, J3, JT, dan delta lambda. Sebagaimana dilihatkan di rumus yang dilihatkan di layar screen. Next. Kemudian untuk menentukan nilai PL dapat menggunakan rumus yaitu PL sama dengan dilihatkan di share screen. Kemudian untuk mencari nilai P2 dan P3 jika dengan kondisi fungsi if yaitu jika P1 lebih besar dari 85 dan P1 kurang dari 10, maka rumusnya itu P2 sama dengan lambda min beta kali 2 per 2 kali gamma 2. Kemudian P3-nya itu lambda min beta kali 3 per 2 gamma kali 3. Kemudian untuk mencari nilai P1 dan P3 itu P2 lebih besar dari 80 dan P2 kurang dari 10, maka rumusnya itu P1 sama dengan lambda min beta 1 per 2 kali gamma 1. Kemudian P3 yaitu lambda min beta 3 per 2 kali gamma 3. Kemudian untuk mencari nilai P1 dan P3 jika kondisi fungsi if-nya itu P3 lebih besar dari 70 dan P3 lebih kurang dari 10, maka rumusnya P1 sama dengan lambda min beta 1 per 2 kali gamma 1. Kemudian P2-nya itu lambda min beta 3 per 2 kali gamma 2. Kemudian terakhir, untuk menentukan nilai biaya total bahan bakar, yaitu menggunakan rumus CT atau biaya total sama dengan sum atau penjumlahan alpha plus P1, P2, P3 kali beta plus penjumlahan P1 pangkat 2 kali P2 pangkat 2 kali P3 pangkat 3 dikalikan dengan nilai gamma. Next. Nah, maka dari hasil tadi program MATLAB dan rumus-rumus yang kita inputkan, sehingga hasilnya itu bisa dilihat di layar screen. Di sini dalam percobaan 1 dihasilkan bahwa nilai dengan iterasi lambda sampai iterasi 6 dihasilkan nilai P1 sebesar 35,0907 megawatt, kemudian nilai P2 sebesar 64,1317 megawatt dan P3 sebesar 52,4767 megawatt dan biaya total bahan bakar itu sebesar 1.592,6494 dolar per jam. Next. Kemudian pada percobaan kedua dengan nilai lambda 8 dan variabel-variabel yang tadi telah disebutkan, maka dihasilkan nilai P1 sebesar 59,4860 megawatt, P2-nya sebesar 53,5112 megawatt dan P3 sebesar 38,6951 megawatt dan biaya total bahan bakarnya itu sebesar 149,5698. Next. Nah, kemudian untuk terakhir yaitu percobaan ketiga. Dihasil dengan kondisi yang sama dan variabel yang berbeda di percobaan 3 dan harga lambda estimasi awal lambda sebesar 20. Kemudian dengan iterasi lambda sampai iterasi 6 dihasilkan nilai P1 sebesar 52,4771 megawatt, kemudian P2 sebesar 56,5453 megawatt dan P3 sebesar 42,6323 megawatt. Dan untuk biaya total bahan bakarnya sendiri yaitu sebesar
$1.870,7655 per jam. Oke, mungkin itu untuk metode dan hasil dan pembahasan. Selanjutnya saya serahkan ke rekan saya. Silakan. Baik, terima kasih Muhiban Syabani yang telah menjelaskan dari metode dan beserta hasil analisis yang telah dilakukan oleh kami. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari hasil yang telah dijelaskan oleh Muhiban Syabani tadi, rekan saya. Pertama adalah terdapat 4 metode untuk menentukan daya optimal biaya total bahan bakar dengan memperhitungkan rugi-rugi daya pada sistem, yaitu metode iterasi lambda, metode gradien, metode Newton, dan metode linear programming LPG. Dan dalam penelitian ini dan dalam bahasan kali ini kita menggunakan metode iterasi lambda sebagai dalam menentukan biaya optimal, daya optimal dan biaya total bahan bakar. Terus yang kedua adalah hasil simulasi pemrograman MATLAB percobaan 1 dengan menunjukkan nilai daya optimal sebesar P1 sama dengan 35,0907 dan P2 adalah 64,1317, P3 sama dengan 52,4767 dan biaya total bahan bakar sebesar yang telah ditentukan di PPT. Selanjutnya adalah hasil simulasi pemrograman MATLAB percobaan 2. Percobaan 2 dengan menunjukkan nilai daya optimal sebesar P1 59,4860, yang kedua ada P2 adalah 53,5112, P3 sama dengan 38,6951 dan biaya total bahan bakar sebesar yang telah ditentukan yaitu 1459 terusnya. Itu dalam kurun waktu sejam atau per jamnya. Terus selanjutnya yang terakhir adalah hasil simulasi pemrograman MATLAB percobaan 3 dengan menunjukkan nilai daya optimal sebesar PI sama dengan P1 sama dengan 52,4771, P2 sama dengan 56,5453 dan P3 adalah 42,6323 dan biaya total bahan bakar sebesar yang telah tertera di PPT, slide PPT. Jadi di sini totalnya itu berupa dolar setiap per jamnya untuk biaya total bahan bakar dari rugi-rugi daya pada tersebut. Next. Terima kasih. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan di penjelasan bahasan kali ini. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan, dan apabila ada kesalahan dalam penyampaian atau dari segi materi ada yang kurang, mohon dikoreksi dan silahkan komentar di kolom komentar. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.